Salam. Baik, kita lanjutkan materi hari ini, pertemuan kedua ya, untuk pertemuan minggu lalu pembahasan tentang topologi jaringan. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi tentang konfigurasinya. Untuk melakukan konfigurasi ini, software yang digunakan itu Cisco Packet Tracker. Nah, di dalamnya ada router, switch, ya ada konektornya atau yang menggunakan kabel, ya seperti itu ya. Nah, di sini Pak akan melakukan konfigurasi untuk topologi jaringan yang pertama, yaitu topologi jaringan bus. Oke, baik. Pertama-tama kita gunakan 5 switch ya, jadi switch 1, switch 2, baik, ya switch 3. Kita masukkan switchnya, ada 5 ya. Oke, kita atur dulu ya serapi mungkin. Baik. Nah, perlu diketahui untuk sambungan setiap switchnya kita gunakan kabel cross ya. Ya, perbedaannya kabel crossnya, tapi sebelumnya kita pasangkan dulu setiap PC kliennya. Ya, gunakan juga di sini ada Pak, gunakan 5 komputer klien ya. Ya. Untuk sambungan setiap switchnya kita gunakan kabel cross ya. Kabelnya seperti ini ya. Ya, dari setiap switch. Setelah itu ya, kita atur dulu. Ya. Dan di sini kita akan gunakan satu komputer server ya, tapi sebelumnya kita sambungkan dulu dari setiap PC ya, dari setiap switch ke setiap PC gunakan kabel strike. Seperti ini. Nanti diperhatikan ya, ada perbedaan antara setiap kabel. Kabel crossnya bentuknya seperti titik-titik ini ya. Ya, seperti ini. Baik. Ya, jika sudah terhubung kita gunakan satu komputer server. Nah, untuk komputer server sambungannya ke switch kita gunakan kabel strike juga. Nah, seperti ini. Baik. Kemudian kita lakukan keterangan ya, kita buat keterangannya. Ya, untuk penamaan IP address di sini gunakan address kelas C ya, karena ada kelas A, kelas B, kelas C, yaitu untuk IP server kelas C-nya itu 192.168.10.1 ya. Sedangkan untuk net mask-nya itu 255.255.255.0 untuk 24 PC. Ya. Untuk DNS IP servernya kita memberikan penamanya itu ya, akan saja web student ya, karena kita di sini adalah student terpelajar online ya. Ya, studentterpelajar.com saja. Baik. Ya, kita berikan label. Berikutnya ya, kita berikan keterangan untuk IP client DHCP-nya. Setelah itu ya, kita masuk pada konfigurasi, klik service, DHCP-nya diaktifkan on ya. Baik, untuk default gateway kita masukkan IP-nya 192.168.10.1 ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Untuk ya start IP address-nya, sabar ya, ini ada error, sepertinya ada kesalahan ya, 10.1. Oke. Baik, submasknya juga 255.255.255.0. Oke, save. Seperti ini. Berikutnya untuk keterangan DNS-nya diaktifkan, name-nya tadi webstudentterpelajar.com ya. Ya. Oke. Address-nya masih sama, alamatnya masih 192.168 ya untuk kelas C-nya. Berikut kita masuk pada konfigurasi komputer berikutnya. Default gateway-nya ya seperti ini. DNS server 192 masih tetap. Baik, kita masuk pada konfigurasi PC 0 atau PC pertama. Ya. Jadi sebagai catatan nanti diperhatikan, setiap komputer server di sini akan kita lakukan konfigurasi untuk mengaktifkan DHCP-nya dengan ya masukkan setiap alamat address-nya. Ya, masih sama juga. Ya.
Jika semuanya sudah dikonfigurasikan, ya kita coba pada command prompt. Ya, kita tes ya, apakah ini sudah terkoneksi dengan benar tidak. Lakukan ping 192. Oke, baik. Seperti ini. Kemudian masukkan pada web browsernya studentterpelajar.com ya. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini berarti pertanda bahwa konfigurasi ini sudah berhasil. Ya, berikutnya kita masukkan alamat HTTP ya. Oke, kita hapuskan ini saja. Nanti ya. Ya, nanti. Baik, jadi ya di sini kita gantikan namanya sesuai dengan nama web yang sudah kita beri, namanya itu studentterpelajar.com ya. Oke. Dicoba lagi pada command prompt. Oke, kita lakukan ping nanti ya. Ya, ping 192 nanti diikuti ya. Oke, ya. Masukkan lagi pada halaman webnya. Masukkan URL-nya studentterpelajar.com. Ya, berhasil juga ya. Ya. Jadi setiap komputer kliennya itu akan kita lakukan uji cobanya melalui web browsernya. Oke. Ya. Untuk IP kliennya masih tetap kita masukkan sesuai dengan penamaan tadi studentterpelajar.com ya. Iya. Iya. Jadi setiap komputer kliennya akan kita lakukan uji coba konfigurasinya dengan hal yang sama melalui command prompt yang sama. Ya, pada web browsernya namanya studentterpelajar.com. Oke. Ya, berhasil. Ya, setelah itu kita lakukan testingnya. Oke. Sukses ya. Kalian perhatikan ya, di sini menunjukkan bahwa sukses. Baik, kita lanjutkan untuk topologi berikut. Topologi kedua tentang topologi star ya. Di sini dia lebih mudah untuk kita lakukan konfigurasinya karena hanya menggunakan satu switch. Karena susunannya tidak seri ya, seperti teori pertemuan minggu lalu. Ya. Di sini kita akan gunakan satu switch dan ada kurang lebih gunakan saja ya 6 komputer klien. Ya. Oke. Ya, di sini saya gunakan switch 2950 ya yang sering kita gunakan untuk lakukan konfigurasi, khususnya untuk konfigurasi topologi jaringan star. Baik, karena susunannya seperti bintang, maka switchnya kita letakkan pada pusat atau tengah ya. Kemudian ya kita menggunakan 6 PC 0 atau PC pertama, PC 1 atau PC kedua, PC 2 atau PC yang ketiga. Ya, berikutnya PC kelima atau PC 4, dan yang terakhir PC PC 5 atau yang ke-6 ya. Nah, kita atur. Oke. Ya. Dan untuk melakukan sambungannya dari switch ke setiap PC kita gunakan kabel strike ya. Ya, kan di sini hanya gunakan satu switch, sudah otomatis kabel untuk ROS-nya tidak digunakan. Jadi untuk konfigurasi topologi jaringan star dia lebih mudah karena hanya menggunakan satu switch di pusat sebagai switch pembagi. Oke, ini ya, oke ya. Nanti ya. Oke. Ya, kita atur sedemikian rupa. Ya. Ya, di sini meskipun kita belum melakukan sambungan yang menggunakan kabel, tapi dilihat sepertinya sudah berbentuk seperti star ya, bintang. Oke, kita gunakan kabel apa? Ya, kabel strike ya. Oke, dari switch ke PC pertama. Ya, itu PC 0-nya. Oke, bagian atas ya. Kemudian sambungkan lagi dari satu switch ke PC keduanya itu PC 1 ya. Perhatikan ya.
Oke. Berikutnya kita sambungkan lagi dengan menggunakan kabel strike. Kita sambungkan dari switch ke PC 3 atau PC nomor 2 ya. Ya. Berikutnya masih sama, oke. Ya. Jadi perhatikan. Ya. Dari switch ke PC ke-6 atau PC nomor 5 ya, atau PC terakhirnya. Ya. Jika sudah terkoneksi seperti ini, kita akan melakukan uji coba ping. Tapi sebelumnya kita atur dulu. Ya, kita lakukan konfigurasi dulu ya. Forward time, oke, nanti ya. Pak, sudah agak bingung ini nanti. Fast forward time, oke dia, ya benar ya. Oke, nanti ya kita ya sebelum melakukan ping atau uji cobanya kita lakukan konfigurasi. Tekan pada PC pertama atau PC 0 ya, lakukan config. Ya, config sini artinya konfigurasi ya, tapi kita kliknya di desktop, lihat yang IP konfigurasinya tadi berapa? 192 atau kelas C-nya. 92.168 ya, masukkan IP address-nya. Oke, PC 10 atau PC 100 juga boleh. Oke. Ya. Kembali kita berikutnya pada PC kedua atau PC nomor 1 ya, masih sama desktop ya. Konfigurasinya lakukan pada setiap PC. Jika PC yang digunakan berjumlah 8 atau 10, konfigurasinya lakukan dengan hal yang sama ya, PC nomor 3 atau PC nomor 2 atau PC yang ketiga, oke. Ya, IP address-nya dimasukkan, oke. Iya. Oke. PC yang keempat atau PC nomor 3. Ya. 92.168 10.1. Oke, baik. Pause ya, betul nomor 4 tadi. Ya, benar. Stop. IP address-nya 192.168.10.5. Ya, subnet masnya sama, oke. PC yang terakhir, PC yang ke-6 ya, 92.168, oke. Nah, ini dia konfigurasinya. Setelah semua PC kliennya kita lakukan konfigurasi, berikutnya kita uji coba ping ya, masuk pada command prompt ya. Ya, kita coba dulu, oke. Klik sini untuk kita uji coba pingnya apakah semua dapat terkoneksi. Kita lihat pada PC yang pertama, oke, sambungkan ke PC kedua. Ya, ternyata sukses ya dari PC pertama ke kedua ya. Kalian perhatikan ke bawah, di bawah nih. Jika tulisannya successful berarti dia sukses atau berhasil ya. Dengan demikian maka konfigurasi ini berhasil, menunjukkannya berhasil ya. Oke, mungkin seperti itu. Ya, mungkin berikutnya kita akan lakukan konfigurasi topologi yang berikut, tetapi waktunya sudah sangat singkat. Saya harap adik-adik semua bisa lakukan uji coba untuk konfigurasi yang berikutnya. Ya. Ya, keterangannya konfigurasi topologi star. Oke. Ya, mungkin hanya cukup demikian dulu. Jika ke depan ada waktu kita boleh tatap muka untuk lakukan praktikum secara langsung ya. Oke, terima kasih. Ya, sekian dan terima kasih untuk uji coba topologi jaringan hari ini.